Oke, untuk contoh soal ya, carilah arah medan listrik di titik P berikut. A ini sumber muatannya berupa sumber muatan positif, titik P nya di sebelah kanan ya. Maka arah medan listrik titik P yang disebabkan oleh sumber muatan Q ini adalah, kita tahu bahwa sumber muatan Q ini adalah bermuatan positif, maka arahnya adalah keluar radial ya. Berarti ke sana ya. Berarti titik P ke sana. Kita beri nama EP karena di titik P. Oke, yang kedua, yang B, sumber muatannya adalah negatif ya. Negatif. Karena sumber muatan negatif, maka arah medan listriknya adalah masuk radial ya. Jadi menuju ke sumber muatan negatif. Jadi titik P ini arahnya ke sana. Kita beri nama EP. Kemudian yang C, ini sumber muatannya negatif, titik P nya kita tempatkan di bawah. Dengan cara yang sama, maka titik P ini arahnya menuju ke masuk radial sumber muatan ya. Jadi titik P menuju ke sumber muatan ya, seperti ini. Berikutnya untuk cara yang kedua, yaitu dengan menetapkan suatu titik P sebagai muatan uji yang bermuatan positif. Contoh, carilah arah medan listrik suatu titik, misalnya titik P ya. Misalkan titik P yang soal yang A itu sumber muatannya adalah negatif, ditempatkan sebuah titik P sebelah kiri ya. Maka arah medan listrik di titik P ini ya, untuk menentukannya adalah kita anggap bahwa titik P ini adalah sebagai muatan uji yang bermuatan positif. Positif dengan negatif akan terjadi gaya tarik menarik ya. Maka titik P akan menuju ke sumber muatan Q ya. Ini kita beri nama EP. Berikutnya yang B, ini sumber muatannya adalah positif ya. Kemudian ini muatan ujinya, kita tuliskan di sini positif ya. Ini positif dengan positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Maka titik P akan menjauhi muatan Q ya. Menjauhi ini ya. Maka kita beri nama di sini adalah EP. Nah, berikutnya adalah resultan medan listrik. Untuk menentukan resultan medan listrik ya, yaitu terutama ada beberapa medan listrik yang lebih dari satu, kemudian kita jumlahkan ya. Itu karena medan listrik adalah merupakan besaran vektor, maka cara aturan penjumlahannya adalah harus menggunakan aturan vektor ya. Yang pertama adalah untuk resultan medan listrik dari beberapa medan listrik yang segaris ya. Contoh soalnya, perhatikan gambar. Nah, di sini ada 3 buah muatan Q1, Q2 dan Q3, yaitu Q1 muatan positif, Q2 muatan negatif, dan Q3 muatan positif. Jarak antara Q1 dan Q2 ini 1 meter. Kemudian di antara Q2 dan Q3 ditempatkan sebuah titik, katakanlah titik P, di mana jarak titik P itu dengan Q2 1 meter, jarak titik P dengan Q3 itu 1 meter. Jika Q1 sama dengan 4 mikro C, Q2 sama dengan min 2 mikro C, dan Q3 sama dengan 2 mikro C, maka carilah resultan medan listrik di titik P di sini ya. Nah, di sini. Nah, terlebih dahulu kita konversikan dulu, karena ini satuannya dalam mikro, kita konversikan ke dalam C ya. Dimana ini 4 mikro C kita ubah menjadi C sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 C. Ini min 2 mikro C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 C. Yang ini sama dengan plus 2 kali 10 pangkat min 6 C. Oke. Kemudian kita tentukan R1 dan R2 nya. R1 itu adalah jarak titik P terhadap muatan Q1 ya. Nah, ini. Jadi
ya titik R1 itu adalah jarak titik P terhadap muatan Q1. Berapa ini? Dari sini 1, dari sini 1, berarti 2. Nah, ini 2. Kemudian R2 adalah jarak titik P terhadap muatan Q2. Ya, muatan Q2. Nah, ini titik P-nya, muatan Q2-nya ini ya. Maka jaraknya dari sini ke sini adalah 1 meter. Kemudian R3. R3 itu adalah jarak titik P terhadap muatan yang ketiga. Berarti dari sini ke sini 1 meter. Nah, berikutnya setelah kita konversikan satuannya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan arah medan listrik yang bekerja pada titik P ya. Titik P ini mendapatkan 3 pengaruh medan listrik yang berasal dari Q1, Q2 dan Q3 ya. Oke, kita mulai dari Q1 dulu. Tadi kita anggap muatan titik P ini adalah sebagai muatan uji, yaitu yang bernilai positif. Positif dengan positif akan terjadi gaya tolak menolak, maka titik P arahnya akan ke kanan ya. Ke kanan menjauhi ini ya, menjauhi Q1 ya. Kita beri nama di sini E1 karena berasal dari sumber muatannya adalah Q1. Kemudian interaksi antara titik P dengan Q2 lagi. Nah, titik P ini bermuatan positif, sedangkan Q2 bermuatan negatif. Positif dengan negatif akan terjadi tarik menarik. Maka titik P akan menuju ke Q2 ya. Sana. Kita beri nama di sini E2 karena berasal dari sumber muatan Q2. Berikutnya interaksi antara titik P dengan Q3. Perhatikan, ini positif akan terjadi gaya tolak menolak. Maka titik P akan menjauhi Q3. Nah, ke sana ya. Ini kita beri nama E3 karena dia berasal dari Q3, menjauhi sumber muatan Q3, makanya arahnya ke kiri ya. Oke. Kita buat kesepakatan bahwa arah medan listrik yang ke kiri itu diberi tanda negatif, sedangkan arah medan listrik yang ke kanan diberi tanda positif. Oke. Nah, sekarang berarti yang positifnya itu adalah yang E1 ya, karena ke kanan, sedangkan E2 dan E3 itu ke kiri, maka diberi tanda negatif. Nah, kita tuliskan di sini ya. Jadi E1 dikurangi E2 dikurangi E3. Atau bisa kita tuliskan K Q1 per R1 kuadrat dikurangi K Q2 per R2 kuadrat dikurangi K Q3 per R3 kuadrat. Nah, kita masukkan atau kita K-nya kita keluarkan ya. Nah, seperti ini. Menjadi Q1 per R1 kuadrat dikurangi Q2 per R2 kuadrat dikurangi Q3 per R3 kuadrat. K-nya itu sama dengan kita masukkan ya. K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R1-nya ini sama dengan 2 dikurangi Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R2-nya 1 kuadrat. Kemudian Q3-nya ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, sedangkan R3-nya sama dengan ini 1 kuadrat. Nah, untuk di sini ada muatan positif dan negatif ya. Positif negatif. Ini ketika dimasukkan ke dalam rumus semuanya bernilai positif ya. Jadi meskipun ini bernilai ini min 2 tapi dimasukkan ke rumus tetap 2 ya. Jadi tanda positif negatif di sini hanyalah menunjukkan jenisnya yang akan berpengaruh terhadap arahnya saja ya. Oke, kita lanjutkan. 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ini 4 bagi 4 habis tinggal 10 pangkat min 6.
Berikutnya 2 bagi 1 2. Ini 2 bagi 1 2 min 6. Ini kita tuliskan, bisa tuliskan 1 di sini ya. Nah, oke, sekarang ini 1 dikurangi 2 dikurangi 2 berarti sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, 9 kali min 3 min 27. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat 9 dikurangi 6 sama dengan 3 Newton per kolom. Nah, di sini ada tanda negatif ya. Ini artinya arah resultan medan listrik di titik P itu ke kiri. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah medan listrik titik P itu besarnya ke 27 kali 10 pangkat 3, tapi arahnya ke kiri. Oke, soal berikutnya adalah yang nomor 2. Resultan medan listrik dari beberapa medan listrik yang tidak segaris. Nah, contohnya perhatikan gambar ya. Ini ada dua muatan positif yaitu Q1 dan Q2. Kemudian ditempatkan sebuah titik P di sini sedemikian hingga ya, sehingga titik P, jarak titik P dengan Q2 3 cm, titik P dengan Q1 3 cm, jarak titik Q1 dan Q2 3 cm. Jika ya Q1 sama dengan 2 mikro C, Q2 sama dengan 4 mikro C, maka carilah resultan medan listrik di titik P. Nah, kita konversikan dulu ya. Jadi Q1 sama dengan 2 mikro C, berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 C. Berarti ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 C. Ya. Nah, berikutnya kita cari R1-nya ya. Kita cari R1-nya. R1 itu adalah jarak titik P terhadap muatan Q1. Kita lihat ini titik P-nya, muatan Q1-nya ini. Berarti jaraknya dari sini ke sini 3 ya. Ini 3 cm. Kalau dikonversikan ke dalam meter jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Berikutnya untuk R2. R2 itu jarak titik P dengan muatan Q2. Dari sini ke sini jaraknya 3 cm ya. 3 cm. Maka kalau dikonversikan ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, dengan menggunakan rumus berikutnya adalah, sebelum kita lanjutkan ke rumus ya, kita tentukan arah resultan medan listrik di titik P ya. Caranya adalah, perhatikan, tadi kita anggap bahwa titik P itu adalah sebagai muatan uji yang bernilai positif. Nah, perhatikan, ini positif dengan positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Maka titik P akan menjauhi muatan Q1, arahnya ke sana ya. Nah, kemudian yang ini positif positif, akan terjadi gaya tolak menolak, maka titik P juga akan menjauhi muatan Q2, yang arahnya ke sana. Karena ini adalah interaksi dengan Q1, maka yang dihasilkan adalah E1. Karena yang ini yang dihasilkan Q2, maka yang kita beri nama di sini adalah E2. Nah, untuk menentukan arah medan listriknya kita buat seperti jajar genjang ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita buat dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah arah resultannya, yaitu EP-nya ya, arahnya. Nah, di sini ada sudut. Untuk menentukan sudut ini, kita lihat di sini bahwa, perhatikan ini adalah berbentuk segitiga. Perhatikan dari sini 3 cm, di sini 3 cm, di sini 3 cm. Jadi ini termasuk jenis segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti setiap sudut itu besar sudutnya sama dengan 60 derajat. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Kalau di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Nah, oke, karena dia membentuk sudut seperti ini,
Maka cara penyelesaian untuk menentukan resultan medan listrik di titik P-nya adalah menggunakan ini rumusnya ya. Nah, oleh karena sebelum kita masuk ke rumus ini ya, terlebih dahulu kita cari E1, E dan E2-nya dulu ya. Nah, E1-nya itu sama dengan rumusnya Q1 per R1 kuadrat. Nah, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R1-nya ini sama dengan ini 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Nah, hasilnya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 2 kali 10 pangkat min 6. Ini 3 dikuadratkan jadi 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Hasilnya ya sama dengan ini coret tinggal 2 ya. Ini 9 dikurangi 6 3 ditambah 4 7. Jadi 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian yang E2-nya itu Q2 per R2 kuadrat. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R2-nya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 4 kali 10 pangkat min 6. Ini 3 dikuadratkan jadi 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Ini hasilnya 9 dicoret ya, tinggal 4. Nah, 4 hasilnya tinggal 4. Ini 9 dikurangi 6 3 tambah 4 7 Newton per kolom. Baru kita masukkan rumus ini ya, mana EP-nya sama dengan, nah E1-nya ini hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 kuadrat ditambah ini 4 kali 10 pangkat 7 kuadrat ditambah 2 kali 10 pangkat 7 kali 4 kali 10 pangkat 7 kali cos 60 derajat. Nah, ini kalau dikuadratkan jadi 4 kali 10 pangkat 14 tambah ini dikuadratkan jadi 16 kali 10 pangkat 14 tambah berikutnya ini 2 kali 2 4 kali 4 16 kali setengah ini setengah ya. Jadi 2 kali 2 4 tambah 4 6, maaf 2 kali 2 4 kali 4 16 kali setengah 8. 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 14. Nah, karena ini pangkatnya sama 10 pangkat 14 ini sama, maka kita jumlahkan aja 4 tambah 16 tambah 8 sama dengan 28 kali 10 pangkat 14 atau akar 28. 10 pangkat 14 kalau diakar jadi 10 pangkat 7 atau 28 itu ya, 28 itu sama aja kira-kira ya 5,29 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ya. Nah, ini ya, nih. Oke, berikutnya ya. Berikutnya soal yang terakhir yaitu resultan medan listrik 0. Contohnya adalah perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua muatan positif dan negatif. Muatan positif Q1, muatan negatif Q2. Di antara kedua muatan ini itu terpisah pada jarak 4 cm. Pertanyaannya adalah ya, jika Q1 sama dengan 4Q2, di manakah titik P diletakkan agar titik tersebut tidak merasakan medan listrik?
Jadi letak titik P-nya itu di mana agar titik P itu tidak merasakan medan listrik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita harus letaknya berarti ada 3 kemungkinan ya. Berarti ini kemungkinan pertama di sini, kemungkinan kedua di sini, kemungkinan ketiga di sini. Nah, untuk menentukan itu kita coba untuk yang pertama ya, yaitu dengan menentukan arah kedua medan listrik tersebut ya. Untuk yang pertama, kita coba di sini kita buat di sini titik P ya. Dimana kita tahu titik P itu bernilai positif sebagai muatan uji ya. Nah, perhatikan, ini positif dengan positif akan terjadi gaya tolak menolak. Maka titik P akan menuju ke kiri ya. Arahnya adalah ke kiri. Karena ini adalah dengan Q1 maka ini namanya E1. Kemudian interaksi antara titik P dengan Q2. Ini positif negatif, tarik menarik, berarti arahnya ke sana. Kita beri nama E2. Karena apa? Karena titik P menuju ke Q2. Oke, karena ini E1 dan E2 ini berlawanan arah, maka kemungkinan bisa menghasilkan resultan resultan medan listriknya sama dengan 0. Karena resultan medan listrik sama dengan 0 itu artinya dia titik tersebut tidak merasakan medan listrik ya. Yang berikutnya adalah kita coba di yang kedua ya. Yang kedua ini kita tempatkan titik P-nya di sini ya. Titik P-nya adalah bermuatan positif ya. Kita lihat interaksi antara titik P dengan Q1, ini positif tolak menolak, berarti ini lari ke sana. Menjauhi Q1, kita beri nama di sini E1. Berikutnya adalah interaksi antara titik P dengan Q2, positif negatif, tarik menarik, berarti dia lari ke sana. Ini E2. Nah, perhatikan di daerah kedua ini, di mana daerahnya di antara Q1 dan kedua ini, arah kedua medan listriknya itu searah ya, ke kanan. Jadi nggak mungkin menghasilkan resultan medan listrik sama dengan 0. Nah nggak mungkin di sini. Berikutnya adalah untuk daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga ini kita tempatkan titik P di sini. Kita misalkan sini muatan positif ya. Perhatikan, ini positif dan negatif, berarti terjadi tarik menarik. Maka titik P akan menuju ke muatan Q2. Kita beri nama E2 karena sumbernya adalah Q2. Berikutnya titik P terhadap Q1, positif dengan positif, berarti tolak menolak. Maka titik P akan menjauhi Q1 ini ya, sana. Kita beri nama E1 karena sumbernya adalah di Q1. Nah, oke, daerah yang ketiga ini bisa menghasilkan resultan medan listrik sama dengan 0 ya. Nah, berarti ada dua kemungkinan, yaitu di daerah pertama dan di daerah kedua. Nah, untuk daerah yang pertama ya, untuk daerah yang pertama analisisnya adalah kita lihat kita melihat bahwa E itu adalah sama dengan Q per R kuadrat. Artinya sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Semakin besar muatannya, maka E-nya semakin besar dan sebaliknya. Untuk yang R, semakin besar R-nya, E-nya akan semakin kecil dan sebaliknya ya. Jadi E itu sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan R-nya. Nah, kita lihat untuk daerah yang pertama. Daerah yang pertama itu adalah, perhatikan, jarak titik P terhadap muatan Q1-nya atau R1-nya itu lebih kecil ya daripada jarak muatan titik P terhadap Q2-nya atau R2-nya. Nah, sedangkan di daerah yang kedua, perhatikan, ini daerah yang di daerah yang ketiga ini jarak titik P terhadap muatan Q2-nya itu lebih kecil daripada jarak titik P terhadap muatan ke satunya ya. Berarti di sini R1-nya lebih besar dari R2 ya.
Ya, kalau yang di sini ya, R1 lebih besar dari R2. Kemudian untuk daerah yang pertama, perhatikan. Untuk R1 ya, kita lihat muatan untuk daerah yang pertama ini, muatannya Q1. Perhatikan di sini. Q1 sama dengan 4Q2, artinya Q1 lebih besar dari Q2 ya. Jadi Q1 lebih besar dari Q2. Berarti sini Q1 lebih besar dari Q2. Nah, dari kondisi seperti ini, maka kesimpulan yang bisa menghasilkan resultan sama dengan 0 adalah yang ini ya, yang ini. Yang ini nggak bisa ya. Ini sama-sama lebih besar. Kenapa sama-sama lebih besar itu bisa menghasilkan sama dengan 0? Karena antara jarak dan medan listrik itu adalah berbanding, antara jarak dan muatan listrik itu berbanding terbalik ya. Makanya harus sama-sama lebih besar, atau di sini sama-sama lebih kecil ya. Nah, oke, karena ini jawabannya, maka kita analisis yang di sini ya, daerah yang ketiga. Berarti yang ini ya. Kita tulis lagi di sini ya. Kita tulis di sini, yaitu di sini kita tulis kembali. Ini Q1. Kemudian ini Q2. Kita titik P-nya kita tempatkan di sini karena ini adalah daerah 3 yang memenuhi ya. Ini jaraknya tadi 4 cm. Oke, kita misalkan di sini jarak titik P dengan Q2-nya adalah X. Nah, maka EP itu tadi kan sama dengan E1 ini tadi. E1-nya kan ke kanan berarti positif, E2-nya ke kiri berarti negatif ya. Berarti negatif. Itu berarti sama dengan min E2 ya. Atau EP-nya dibikin sama dengan 0 supaya dia tidak merasakan ya. Supaya tidak merasakan medan listriknya ya. Makanya EP-nya dibikin sama dengan 0 ya. Nah, S1 dikurangi E2 atau S1 sama dengan E2. S1 itu sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Kemudian E2 K Q2 per R2 kuadrat. Ini sama K-nya kita coret. Q1-nya ya, itu sama dengan mana? Q1-nya ini ya. 4Q2 ya. Berarti 4Q2. Kemudian R1-nya itu adalah jarak antara titik P dengan muatan Q1 ya. Nih, titik P dengan muatan Q1. Berarti dari sini ke sini. Berarti sama dengan 4 ditambah X ya. Berarti sini sama dengan 4 ditambah X. Sedangkan R2-nya itu adalah jarak antara titik P dengan muatan Q2, berarti sama dengan X. Nah, ini kuadrat, ini kuadrat. Oke, ini sama, coret-coret, tinggal 4 plus X kuadrat itu sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, ini kita kita akar, yang kiri yang kanan juga kita akar. 4 diakar jadi 2 ya. 4 plus X kuadrat diakar jadi 4 plus X. 1 diakar jadi 1, X kuadrat diakar jadi X. Kita kalikan silang ya, kalikan silang. Ini jadi 2X sama dengan 4 plus X. Nah, ini kita pindah sana, X-nya jadi negatif. 2X dikurangi X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 cm. Jadi titik P ditempatkan ya. Jadi titik P ditempatkan di sebelah kanan Q2 pada jarak 4 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.